Tega-teganya kalian ngebohongin adik kalian sendiri. Kalian itu sudah berikan harapan palsu kepada Kirana. Keterlaluan kalian berdua. Duh, gawat. Kalau mereka sampai membocorkan ini, bisa bahaya ini. Mama gak akan ninggalin kamu. Asik, jadi aku bisa main sama mama. Kapan-kapan mama antarin aku ke sekolah ya, kayak teman-teman yang lain. Iya sayang, Mama pasti anterin kamu ke sekolah. Ma, mulai sekarang mama bacain aku cerita ya, kayak dulu. Kirana benar-benar menganggap aku sebagai ibunya. Dan dia ingin melakukan kegiatan seperti yang dulu dia lakukan sama Sarah. Ya udah, kamu tidur yang benar, Mama bacain ya. Aku mau jadi juara. Bobo ya, sayangnya. Terima kasih ya Kirana sayang. Akhirnya kau bisa percaya lagi sama Mama. Mas Bayu. Laura, tolong tinggalkan aku. Mereka berdua ini harus dikasih pelajaran. Mas, ada apa sih Mas? Kok marah-marah? Kansa, sekarang juga kamu bawa Mas Bayu ya. Karena cuma kamu yang bisa. Ayo. Kau bisa kok bicara sama mereka dengan tenang-tenang dan baik-baik, Mas. Dengan jangan seperti ini ya, Mas. Mas, kamu cuma buang-buang energi. Mendingan kamu ngomong sama aku dulu, kita bicara dulu di kamar. Tolong, Mas. Berdiri. Berdiri. Cepet. Tan, apa-apaan sih Tan? Papa udah gak ada ya Tan? Gak usah drama deh. Tahu Tan, seenaknya banget sih Tante nampar kita. Tutup mulutmu. Kalian berdua lemah. Sangat lemah. Kita salah. Kita salah apa Tan? Tahu, masih untung kita nggak bilang siapa pelakunya. Diam kamu. Kamu hampir saja menyebut nama aku dan menggagalkan semua rencana kita. Kalian berdua tuh sebenarnya cocok jadi anaknya Kanza. Apa? Jaga omongan Tante ya. Iya. Karena Kanza juga sama kayak kalian, susah diatur. Aku benar-benar gak tahu harus berbuat apa Kansa. Iblis benar-benar sudah merasuki keluargaku. Mas. Kansa. Mereka berdua itu cuma anak-anak. Tapi kenapa mereka mampu melakukan hal-hal seperti itu? Aku benar-benar sudah gagal. Aku gagal Kansa. Mas, ini semua bukan salah kamu. Ini ujian dari Allah, Mas. Biarkan waktu yang menjawablah, Mas. Enggak Kansa. Aku ini orang gagal. Aku gak becus. Aku minta tolong sama kamu. Tolong selamatkan keluargaku, Kansa.
tolong kamu selamatkan anak-anakku. Aku tahu, permintaan seperti ini sangat berat buat kamu. Tolong selamatkan mereka. Selamatkan keluargaku. Biar mereka semua keluar dari lingkaran setan ini. Keluar dari kebencian ini. Ini semua nggak masuk akal, Kanza. Kamu nggak lihat itu? Hah? Untuk anak-anak seumuran mereka. Ini semua nggak masuk akal. Ini udah, aku nggak tahu harus berbuat apa. Mas, sudah Mas. Papa, Mama. Sayang, iya nak, sini nak. Aku janji aku gak akan dengerin Oma karena dia dan Kareni lagi. Sayang, kamu masih boleh kok dengerin mereka. Tapi kamu harus dengerin yang baik. Iya sayang, kamu janji ya. Pokoknya apa-apa yang disampaikan kalau hal tersebut itu nggak baik menurut kamu, cepet bilang sama papa, bilang sama mama Kanza ya. Cepet kasih tahu, ya sayang. Ya, Pak. Aku udah susah payah untuk datang ke sini, Mas Bayu. Aku nggak akan keluar gitu aja. Sampai semua balas dendamku terpenuhi. Ya, aku akan tetap bertahan. Apapun yang terjadi. Suara mobil siapa itu? Itu yang pergi Nadia atau Dani ya? Aku harus cek. Nadia? Nadia? Nadia nggak ada di kamar ya? Kemana dia? Tadi aku ngecek Dani ada di kamarnya. Apa jangan-jangan itu yang pergi Nadia? Nadia! Nadia! Itu kan Laura. Kenapa sih? Setiap ada masalah di rumah ini, Laura selalu ikut-ikutan. Sebenarnya dia tuh siapa sih? Aduh. Nadia pergi kemana sih? Ngapain ibu di sini? Akhirnya kamu pulang juga. Kamu dari mana sih? Pergi nggak bilang-bilang. Apa sih Bu nanya-nanya? Mungkin polisi di rumah ini aja deh tiap saat ngawasin aku. Bu, ini itu rumah aku, Bu. Mau aku pergi kemanapun, ya suka-suka aku. Aku nggak perlu izin sama ibu. Masalahnya ibu khawatir sama kamu ya. Udah deh ibu, mending ibu jalanin tugas ibu sebagai istri baru papa. Udah mending ibu pergi dari sini. Kamu dengar ya, papa kamu juga khawatir sama kamu. Pergi, Bu! Nadia! Pergi! Nadia! Perempuan songong itu pasti ada hubungannya dengan hilangnya anak gue, Tasya. Gue harus selidiki.
Gue harus temuin anak gue. Astaga, gilingan. Itu cowok yang bawa motornya si Tasya. Dia ada di situ. Ada di rumah si perempuan songong. Gue tambah yakin Tasya anak gue pasti ada di dalam. Tasya disekep sama si perempuan songong. Kurang ajar. Gue harus masuk ke rumah dia. Apapun resikonya, gue harus masuk. Cakep nih. Jendelanya nggak kekunci. Jadi gue bisa banyak cerita. Gimana? Kalian udah lakuin semua perintahku? Sudah Bu, saya sudah bawa perempuan dari desa sesuai dengan Ibu minta. Namanya Titin Bu. Oke, mana dia? Bawa sini, saya mau ketemu. Oke. Perempuan. Tadi dia ngomong perempuan. Jangan itu Tasya anak gue. Ini Non. Selamat malam Non. Kenalkan nama saya Titin. Malam. Oke, kamu sudah siap melaksanakan semua perintah saya? Saya siap Non. Tadi Mas Bahar dan Mbak Neni sudah kasih tahu tugas-tugas saya. Bukan anak gue. Titin. Siapa itu Titin? Oke, bagus. Jadi mulai besok, kamu bekerja sebagai pembantu di rumah Pak Bayu. Ingat ya, namanya Pak Bayu. Di sana memang udah ada pembantu, namanya Ningsih. Tapi kamu tenang aja. Karena Ningsih besok juga sudah dipecat dan gantinya kamu. Gimana caranya Mbak Neng bisa dipecat Non? Itu nggak penting lah, kamu nggak perlu tahu. Itu jadi urusan saya aja. Nanti kalau kamu di sana, kamu pura-pura nggak kenal sama saya. Tugas utama kamu adalah kamu harus bisa mengambil hati Kanza. Kanza itu adalah istri dari Pak Bayu. Oke? Kamu harus deketin dia. Kalau bisa kamu harus bisa jadi orang kepercayaannya dia. Paham Non? Bagus. Gilingan banget itu perempuan songong. Bener kan? Bener apa yang gue duga. Itu perempuan emang licik banget. Itu si Kanza. Udah gue kasih tahu, pakai nggak percaya lagi. Sekarang tuh perempuan songong bikin rencana baru lagi. Aduh, gimana ini ya? Apa gue kasih tahu si Kanza aja? Atau percuma deh. Kalau gue kasih tahu si Kanza, yang ada dia nggak percaya lagi sama gue. Aduh, mesti gimana nih gue ya? Aduh, pakai jatuh lagi nih pot. Gue mesti gimana ini? Kita lihat, jangan sampai ada orang di sini yang dengar pembicaraan kita.
Mungkin kucing kali ya. Ya udah. Sekarang saya harus kembali lagi ke rumah Mas Bayu. Kamu udah paham kan? Paham, Non? Saya kesana sekarang. Cakep deh, cakep. Itu perempuan songong, dia pergi. Berarti di dalam rumah tinggal 2 cecunguknya doang. Gue harus masuk. Gue harus masuk. Bagus deh, mumpung mereka ada di luar, gue masuk ke dalam. Gue harus masuk. Aduh, gilingan. Gue pakai rok lagi. Aduh, cepet. Mereka masih ada di luar. Tasya, lu di mana, Tasya? Ini kamar. Jangan-jangan Tasya ada di sini. Tasya ada di sini. Cakep, gak dikunci. Tasya. Itu Tasya. Gue ketemu sama anak gue. Tasya. Tasya. Ini siapa? Masa iya sih Tasya segede gini? Ya ampun, giringan. Hasan. Dia masih hidup. Siapa yang buka pintu ini? Aduh, gilingan. Dia kayak arah ke sini. Aduh, gimana ya? Seperti gue harus kabur dari sini. Aduh, kacau. Itu perempuan songong bener-bener sinting. Apa rencana dia sebenarnya? Adik gue diumpetin sama dia. Anak gue juga disekap sama dia. Ini bisa kebuka sih? Coba periksa ke dalam. Padahal nggak ada orang kan? Coba periksa deh. Coba, Mas. Yuk. Nggak ada siapa-siapa. Yaudah yuk, keluar yuk.
Ya, baru juga tidur di kamar papa. Udah jadi tamu lagi sekarang. Kansa, bukan Kansa. Kasian banget sih, Bu. Sayang, aku sudah dapat informasi tambahan soal Laura. Oh ya, Pak? Terus gimana? Iya, jadi nama aslinya adalah Cynthia. Jadi bukan Laura? Bukan, dia sudah memakai nama itu sudah lama. Dan satu lagi, dia lahir di Kalimantan. Pak Bayu kan asalnya dari Kalimantan. Iya, betul. Jadi Cynthia itu kehilangan keluarganya dalam kecelakaan ketika dia berumur 6 tahun. Jadi bapaknya, ibunya, kakek, dan neneknya meninggal dalam satu mobil itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus kenapa dia bisa selamat sendiri? Cynthia itu adalah satu-satunya anggota keluarga yang tersisa. Dia berhasil selamat karena ketika kecelakaan itu terjadi, dia sedang dalam perjalanan ke Jakarta mengikuti liburan sekolahnya. Dan kakek yang lainnya meninggal bunuh diri karena bisnisnya gagal. Terus waktu dia di Jakarta, dia dirawat oleh siapa? Dirawat sama temannya Bu Lasri itu. Dan sejak saat itu, dia mengganti namanya menjadi Laura. Berarti perempuan ini benar-benar berbahaya ya, Pak. Aku harus kasih tahu Bu Kansa. Ya. Supaya dia berhati-hati. Betul, kamu kasih tahu bukan saya. Karena latar belakang perempuan ini sangat mencurigakan. Lebih baik aku telepon ya, Pak. Ya. Telepon, ada apa ini? Ya, handphonenya mati. Ya gimana ini? Dicas dulu aja kali ya. Nanti aku telepon pas aku udah selesai.
Kanza pasti di kamar mandi. Kanza. Kasihan sekali nasib kamu ya. Mas Bayu, jangan kamu pikir kamu bisa dengan mudah membangun rumah tangga kembali. Seolah-olah tidak pernah terjadi apapun sebelumnya. Itu nggak akan pernah terjadi, Mas. Pertama-tama, aku akan menghabisi istri kedua kamu ini. Lalu, target selanjutnya adalah anak-anak kamu. Lihat aja nanti. Kamu pasti akan merasakan apa yang aku rasakan. Kamu akan hancur dari dalam. Kenapa sih ini Bu Kansa ditelepon gak diangkat-angkat? Aduh. Sayang, gambar sketsa Leontin yang kamu gambar waktu itu mana? Ada di tasku. Kenapa? Coba tolong kamu ambil, biar aku foto, terus mau aku upload di Instagram. Ya, siapa tahu ada orang yang pernah lihat, terus ngasih informasi ke kita. Bener juga ya, Pak. Ada sosial media zaman sekarang. Itu mempermudah kita untuk mencari sesuatu. Bener-bener aku gak kepikiran. Sebentar ya, Mama ambil dulu. Ya. Pak. Ada apa? Sketsanya kok nggak ada ya? Padahal Mama ingat, Mama itu nggak pernah pindahin dari tas ini. Coba kamu cari di tempat lain. Mungkin keselip, ya? Pak, aku itu udah cari di seluruh kamar nggak ada. Di lemari, di meja rias, nggak ada. Sketsa itu hilang, Pak. Ya udah, kamu gak usah panik ya. Tenang aja.
Ya, kamu kan pasti ingat gambarnya kayak apa. Kamu bisa gambar lagi. Bukan soal itu, Pak. Sketsaku itu hilang, diambil sama perempuan itu. Perempuan siapa? Itu yang namanya Laura. Aku ingat, aku tubrukan sama dia, tasku jatuh. Dan aku yakin pasti dia yang mengambilnya. Aku benar-benar khawatir, Pak. Karena aku pasti tahu perempuan itu punya maksud jahat sama Bu Kansa. Aku harus kasih tahu dia, supaya dia berhati-hati. Sebaiknya aku telepon lagi ya. Yuk. Aduh, mau diangkat-angkat sih, Pak. Ya, mungkin bukan Sanya lagi sibuk. Coba aku telepon lagi. Siapa sih yang nelfon? Bu Tantri. Sebenarnya mereka ada hubungan apa ya? Kayaknya Bu Tantri mau banget deket sama Kansa. Kayaknya nggak usah diangkat ya. Kita malah curiga lagi. Berisik banget sih tuh telepon. Kalau sampai Kanza sadar gara-gara telepon itu, bahaya nih. Tawan dong kalau gue mukul kepalanya. Lebih baik gue keluar dari sini sebelum ketahuan. Ini telepon gak diangkat-angkat juga. Pak, aku punya firasat, Pak. Sepertinya terjadi sesuatu sama Bu Kansa. Soalnya waktu pertama kali tadi aku teleponnya mati. Dan sekarang teleponnya ada nada sambungnya, tapi juga gak diangkat-angkat. Aku jadi ikutan khawatir. Papa ganteng deh. Ah, masa sih? Iya, dari sini ganteng. Dari situ kan. Kamu ada apa sih? Ini kamu kalau lagi ngegombal kayak gini, Papa tahu deh. Pasti ada maunya, ya kan?
Ayo, mau apa? Ayo, Kirana bilang, kamu mau dibeliin apa sama papa? Bakso, mie ayam, atau apa? Papa gitu deh. Ya, terus mau dibeliin apa? Boneka? Iya, Pak. Itu bener, Pak. Masih mau boneka? Boneka yang apa? Itu loh, yang rambutnya pirang. Oh iya, ya papa tahu. Gini aja, kamu telepon Pak Bayu sekarang, terus tanya sama dia di mana Bu Kansa. Kamu bener juga ya, Pak. Aku telepon Pak Bayu. Sayang, tolong coba kamu angkat teleponnya, terus di loudspeaker ya. Papa lagi nyetir. Halo? Ya, halo. Bu Tantri? Bu Tantri, ada apa Bu Tantri? Iya, Pak Bayu, saya mau tanya, apa bukan saya sedang sama Pak Bayu? Kebetulan tidak, Bu. Saya sama Kirana. Ada apa ya, Bu? Kak, tadi saya coba telepon dia, tapi teleponnya nggak diangkat-angkat. Saya pikir bukan saya sedang sama Pak Bayu sekarang. Mungkin Kanza lagi di kamar mandi, Bu, atau mungkin lagi urus-urus keperluan rumah. Begini Pak Bayu, saya khawatir terjadi sesuatu sama Bu Kansa. Karena setiap saya telepon, biasanya dia langsung mengangkatnya. Tapi sekarang kok teleponnya nggak diangkat-angkat ya Pak? Iya juga ya, Bu. Pak, kita pulang aja, Pak. Iya sayang. Kalau begitu Bu, saya mau langsung pulang aja untuk ngecek Kanza di rumah ya Bu ya. Nanti saya kabari lagi. Iya Pak, kalau ada sesuatu atau ada kabar, tolong kabari saya Pak, segera. Iya Bu Tantri. Ya, terima kasih ya Pak. Ayo cepet, Pak, cepet. Iya sayang. Aku takut Mama kenapa-napa. Cepet, Pak, cepet. Aku membutuhkan Ningsih untuk bisa menjalankan strategi selanjutnya. Kok kayak suara mobilnya Mas Bayu? Aduh, ngapain sih dia pulang lagi? Aduh, gawat nih. Bisa-bisa semua rencana aku bisa rusak lagi nih. Ningsih, ya. Aku sekarang harus cari Ningsih. Anda kenapa? Tegang banget. Ningsih, kamu... Tante, aku dicuekin sih. Aduh, Nadia, diam dulu deh. Diam ya. Tahu lu, bawel banget. Tuh lihat tuh, mukanya pucat begitu. Ningsih, sekarang juga kamu masuk ke kamarnya Mas Bayu dan ambil handphonenya Kanza. Ayo cepetan. Tapi saya lagi pijet ini. Aduh, pijitin ntar lagi aja. Ini lebih penting. Udah cepetan deh. Sekarang juga kamu ke kamar Mas Bayu. Laura, kenapa bukan kamu aja sih yang masuk ke kamar? Tante, kalau aku yang tiba-tiba masuk ke kamar, Mas Bayu pasti curiga. Kalau Ningsih kan enggak.
bukannya Bayu pergi sama Kirana? Udah pulang Tante, dan sebentar lagi mau masuk rumah. Udah Nixie cepetan, sebelum Mas Bayu masuk rumah. Ayo. Ayo. Cepetan ya. Emang Tante ada rencana apa lagi? Udah kamu diam aja. Ini aku lagi mau mikir nih. Sebentar lagi akan ada drama lagi. Di mana ya handphonenya? Jangan-jangan di dalam kamar mandi. Bukan sah. Bu. Bukan sah. Saatnya permainan dimulai. Kanza, Kanza. Itu Papa kenapa? Kok tegang banget? Teriak-teriak gitu lagi? Tolong! Tolong! Kanza. Tolong! Mas, sini! Ada apa kamu teriak-teriak seperti itu? Kak Kanza, Mas. Kanza, ada apa sebenarnya? Mas nanti lihat sendiri ya.
Tante Laura, Mama kenapa Tante Laura? Itu, ada Ningsih. Ningsih melakukan sesuatu sama Kanza. Ayo Mas, ayo. Apa? Kanza! Ningsih! Apa yang kamu lakukan sama istriku? Ningsih, minggir! Minggir kamu, minggir! Kanza! Kanza! Ada apa ini? Ada apa ini? Ningsih! Apa yang kamu lakukan sama istriku? Saya nggak tahu, Pak. Kanza! Kanza! Kanza, Kanza bangun. Kanza bangun, Kanza. Ayo Kanza, Kanza. Kamu, Ningsih, apa yang kamu sudah lakukan? Hah? Bikin apa kamu? Saya tidak. Mama. Pa. Mama kenapa, Pa? Kok tiba-tiba bukan sudah tenggelam di bathtub? Gak tahu gue juga. Udah, sekarang semuanya keluar. Keluar! Ningsih, apa yang kamu lakukan padanya? Saya tidak melakukan apa-apa, Bu. Percayalah sama saya, Bu. Terus kenapa bukan saat tenggelam di bathtub? Kan di sana cuma ada Bibi. Iya, Mbak Nadia. Tapi sejahat-jahatnya saya nggak berani melakukan hal yang nista seperti itu, Mbak. Bukti udah jelas, Wi. Iya benar Mas Dadi, tapi saya nggak berani melakukan itu. Benar, saya nggak tahu apa-apa, Mas.
Kansa, kamu sudah sadar? Kenapa Kansa? Kenapa? Seingat aku, pas aku keluar dari kamar mandi, ada yang mukul aku, Mas. Tapi aku nggak lihat wajahnya siapa. Dan habis itu aku nggak ingat apa-apa, Mas. Ningsih Kansa. Ningsih, dia sepertinya mencoba membunuh kamu. Dan mencoba menenggelamkan kamu di Batam. Apa? Ningsih? Tega banget ya. Alhamdulillah Kansa, Allah masih melindungi kamu. Tadi, saat Bu Tantri tidak bisa menghubungi kamu, Bu Tantri menghubungi Mas. Makanya Mas bisa datang tepat waktu untuk menolong kamu. Ningsih! Sini! Ningsih! Apa-apaan kamu? Apa-apaan kamu ingin mencoba membunuh Ibu Kansa? Apa-apaan? Ibu, Ningsih ini sudah menyakiti Kansa. Dia mencoba membenamkan Kansa di dalam bata. Sekarang aku minta kamu kemasi barang-barang kamu dan kamu keluar cepat dari sini sebelum saya panggil polisi. Cepat! Ibu tolong saya. Tolong, Bu. Saya memang bukan orang yang baik, Bu. Tapi saya tidak mungkin melakukan ini, Bu. Bayu, jangan sembarang menuduh. Ini kan fitnah buat Ningsih. Maaf, Ibu. Pembantu ini sudah mau membunuh menantu Ibu. Kenapa Ibu membelanya? Saya bukan ngebelain dia ini. Tapi kalau Ningsih keluar, bagaimana mencari pembantu yang baru? Biar aku aja yang cari pembantu baru.
Kanza, kamu udah sembuh? Aku baik-baik aja kok. Syukurlah, bukan saya baik-baik saja. Alhamdulillah. Sekarang tunggu apa lagi? Sekarang cepat kamu keluar. Kemasi barang-barang kamu. Cepat. Tapi Pak, karena saya kesempatan Pak. Cepat, Ningsi. Cepat kamu keluar dari rumah saya. Kasih saya kesempatan lagi Pak. Enggak, Ningsi. Saya bisa dengan cepat mendapatkan pengganti kamu. Mengerti kamu? Sekarang lebih baik pulang aja. Bisa Pak. Pak Bayu, Bu Tantri, ya, saya mau bilang terima kasih sama Bu Tantri. Berkat firasat Bu Tantri, saya bisa tiba tepat waktu ke rumah dan menyelamatkan Kanza. Kalau tidak, pasti akan terlambat Bu Tantri. jangan bicara yang tidak-tidak. Pak Bayu, saya rasa Ningsih itu bukan orang yang berusaha mencelakakan Bu Kansa. Firasat saya mengatakan itu. Maksud Ibu Tantri? Masa ada orang lain yang ingin mencelakai Kanza? Ibu saya itu sangat percaya dengan pembantunya itu. Ningsih sudah lama bekerja untuk ibu saya. Masa ibu saya ingin mencelakai Kanza? Rasanya nggak mungkin, Bu Tantri. Bukan maksud itu. Maksud saya bukan itu, Pak. Bu Lasri itu kan sangat membenci Bu Kansa. Tapi saya rasa bukan dia yang merencanakan semua itu. Siapa di rumah ini? Masa Laura? Itu, Pak. Itu yang dari tadi saya ingin bicarakan. Kenapa Laura? Pak Bayu, apakah sudah tahu kalau Laura itu terakhir tinggal di Kalimantan? Dan di sana dia kehilangan semua keluarganya. Iya, cukup tahu Bu Tantri, karena orang tuanya Laura itu sebenarnya adalah temannya ibu saya. Ya baguslah kalau sudah tahu. Saya pikir Pak Bayu nggak tahu. Kalau begitu, lebih baik saya pulang dulu. Ya, baik. Bu Tantri, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan hati-hati di jalan ya Bu Tantri. Sampai ketemu lagi ya Pak. Iya Bu Tantri. Salam buat Pak Andre. Halo, Agen Citra ya? Ya, saya lagi nyari pembantu baru. Oh gitu, harus nunggu sejam ya? Ya udah, saya tunggu ya. Laura, aku mau nanya, kamu semalam kemana? Aku udah susah payah untuk datang ke sini, Mas Bayu. Aku nggak akan keluar gitu aja. Sampai semua balas dendamku terpenuhi.
semalam. Jadi mulai besok, kamu bekerja sebagai pembantu di rumah Pak Bayu. Ingat ya, namanya Pak Bayu. Gini kan, Za, di rumah ini kan sering banyak masalah. Jadi ya aku butuh menenangkan diri, jadi aku pulang dulu sebentar. Oh, gitu. Maaf ya kalau misalkan di rumah ini banyak masalah. Oh, nggak apa-apa, lama-lama juga aku biasa kok. Kanza, aku sama yang lain tuh nggak tahu kalau kamu di toilet keadaannya kayak gitu. Udah nggak apa-apa, bukan salah kalian kok. Iya sih, tapi untung aja Mas Bayu cepet datang. Udah nggak apa-apa. Saya rasa ini bukan masalah, yang penting karena saya baik-baik aja dan pastinya juga Allah Maha Penolong. Iya. Saya duluan ya. Kita lihat aja. Ini semua cuma kebetulan. Selanjutnya pasti akan berhasil. Halo, ini dengan agensi Citra? Iya, saya Kanza yang tadi telepon, saya minta dikirimin pembantu secepatnya. Jadi gini, mohon maaf, pembantu saya balik lagi ke rumah saya, Mbak. Jadi kayaknya saya cancel ya. Iya. Oke, terima kasih. Halo, Titin. Sekarang juga kamu kesini ya. Nanti saya kirim alamatnya. Iya, udah cepetan kesini aja. Oke? Tunggu. Kamu jangan tutup. Kamu harus ingat, jangan bilang sama siapapun kalau kamu kenal sama aku. Ya? Oke. Yaudah, ya cepet yuk. Makasih. Kanza, siapa nih dia? Pembantu baru, Bu. Nama dia nih. Batu baru. Yani lo? Serius? Iya, saya Yani. Lo dapat dari mana itu pembantu? Aku dapat dari agensi lah, Bu. Kanza, lo denger ya? Lo denger baik-baik nih. Walaupun lo dapat dia itu dari agensi, tapi lo harus ekstra hati-hati. Lo harus awasin dia betul-betul tuh. Jangan gampang percaya aja sama orang, ya. Bu, udah bisa nggak sih, Bu? Tenang aja. Ini dapat dari agensi, Bu. Aman. Semuanya juga jelas. Apa sih yang Ibu khawatirin? Kalau misalkan Ibu nggak tenang, ya mendingan Ibu nggak usah ikut campur. Apaan sih, Kanza? Ibu ngomong gini sama lo itu buat kebaikan lo, kebaikan keluarga lo, ngerti gak sih? Bu, cukup ya, Bu. Aku nggak mau ada drama lagi sama Ibu ya. Astaga. Kalau misalkan Ibu nggak suka, Ibu keluar aja. Mendingan Ibu balik ke rumah Ibu. Ayo, Bi. Kanza lo kok jadi gilingan gitu, Kanza? Jangan dia pikir gue nggak tahu siapa sebenarnya dia. Wah, nggak bisa dibiarin nih. Kalau gitu mesti gue yang ngurusin dia.
Bi, ini kamarnya. Kalau misalkan udah selesai beres-beres, nanti ketemu saya di dapur ya, bantuin saya masak. Pasti Non, secepatnya saya akan kesana bantu Non ya. Iya dah. Makasih ya, Bi ya. Siap Non. Titin, siapa? Yani ya. Kamu harus ingat ya, kamu harus sopan dan baik banget sama Kanza. Biar dia tuh nggak curiga sama kamu. Ngapain itu? Si perempuan songong, licik. Ke kamar pembantu segala. Iya Non. Non Kanza nggak mungkin curiga kok sama saya, beneran Non. Oke, bagus. Kamu juga harus tahu, kamu itu kerja di bawah saya. Ya, mengerti? Ngerti Non. Oke, good. Nanti aku kasih bonus buat kamu. Makasih Non. Yani, kamu di sini kerja yang benar ya. Karena sebelumnya itu pembantu di sini, keluarnya itu karena dia malas-malasan kerja. Jadi kalau kamu nggak mau diusir, jadi kamu kerja yang baik di sini. Siap Non. Ya udah, saya tinggal ya. Ngapain? Lagi nguping ya? Lo ngapain di situ? Lo mau kong kali kong sama pembantu baru itu? Ya, seperti halnya lo kong kali kong sama pembantu sebelumnya, ya kan? Sining itu. Dosa fitnah kayak gitu ya? Fitnah itu dosa. Halah, gilingan lo. Laga lo pakai ngomong kayak begitu. Gue tahu banget. Lo punya rencana yang sangat licik. Lu dengar. Pertama, anak gue tiba-tiba ngilang dari rumah ini begitu lo datang ke sini. Dan tahu-tahu adik gue ada di rumah lo. Mau ngapain lagi lo? Lo mau ngerebut rumah ini juga? Hah? Lo mau ngerebut? Ya. Kamu gak usah ikut campur urusan orang lain ya. Gak usah sok suci deh kamu. Hah? Kamu ini siapa? Kamu tuh gak bisa ngancam aku. Justru aku akan mengancam kamu dan menghabiskan kamu kalau kamu berani macam-macam sama aku. Ngerti? Banget ku cakar. Bukan dia. Wah, enak-enak. Pasti Bibi yang bikinin. Bukan Non, yang bikin Bibi sama Non Kanza. Ya, sebelum kita makan, ada yang ingin saya bicarakan dulu ya. Bu Asi mana ya? Ibu kayaknya kelihatannya capek deh. Tadi aku lihat lagi tidur. Minggir kamu, minggir! Gaza, ada apa ini? Ada apa ini? Lizzie, apa yang kamu lakukan sama istriku? Saya nggak tahu, Pak. Gaza. Oke, sekarang saya mau bicara sama kalian semua. Mulai saat ini,
mulai detik ini, kita semua harus kembali rukun menjadi sebuah keluarga yang utuh. Buang semua kebencian, dendam yang ada di antara kita. Yang berlalu, biarlah berlalu. Tolonglah. Mulai saat ini, kita semua di sini harus bisa saling jaga satu sama lain sebagai keluarga. Kalau masih ada yang tidak setuju juga, silakan keluar dari rumah saya ini. Bagaimana Ibu? Ibu dengar Bayu kan? Dengar, Bro. Dani, Nadia, bisa dimengerti? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Dasar. Ini anak pada nggak punya nyali ya. Nggak bisa banget sih ngelawan papahnya. Mentang-mentang masih bergantung sama papahnya. Ini juga nih, si nenek tua. Cuma bisa iya-iya aja. Pokoknya aku harus berbuat sesuatu. Dani, Nadia, kamu itu harus dengerin papa ya. Kamu juga sayang, kamu dengerin papa. Ya. Bagus, saya rasa semuanya bisa mengerti. Sekarang kita makan. Kirana makan yang banyak ya. Ibu, makan silakan. Duluan. Oh ya, Kansa. Mas mau ketemu teman sebentar di luar. Iya mas, nanti kamu pulangnya jam malam-malam ya. Kamu nggak perlu tungguin aku, ya. Aku tungguin dong. Yaudah mas, aku antar ya. Ya. Aku temenin ya. Ya nih, jalankan rencananya. Aku pergi dulu ya. Iya mas. Hati-hati di rumah. Pak, aku pasti jagain mama, Pak. Iya, sayang. Papa percaya kamu bisa jaga mama. Ya sudah, Papa titip mama ya sama kamu. Ya, Pak. Mas jalan dulu. Assalamualaikum. Salam, hati-hati mas. Ayo, Ma, masuk. Aku pasti jagain mama. Mama senang banget dijagain sama kamu. Ayo. Sepertinya semua orang ada di depan, jadi nggak ada yang lihat aku.
Mendingan aku buru-buru pergi deh daripada aku mabuk gas. Non Kanja, apa mau dibuatkan makanan kecil buat ngemil? Boleh. Mumpung saya juga masih lapar. Sayang, kamu mau cemilan apa? Aku mau gorengan yang mama bilang kemarin. Oh, yang kemarin. Ah, yaudah. Bi, kayaknya mendingan saya aja yang masak deh. Kirana mau gorengan yang kemarin soalnya. Ya udah, saya bantu Non. Gak usah, biar saya aja. Baik Non, kalau begitu saya beres-beres meja makan dulu ya Non. Udah, kau balik ke kamar ya? Iya, Ma. Untung aja aku masih nyetok. Sepertinya dia belum sadar kalau selang gasnya bocor. Kanza sudah mau nyalain kompor. Gua harus buru-buru kabur. Ih, ngeri, nanti meledak. Kirana! Kirana! Kok nggak meledak-meledak sih gasnya? Aduh, gimana ya? Gue harus pastiin nih. Tapi gue mau ke jendela. Ntar kalau meledak, malah gue yang ambil. Gimana ya? Tapi gue harus pastiin. Udah, bodo amat lah. Sayang. Sayang, no. Jangan turun. Biar mama aja ya. Jangan turun sayang. Udah sayang. Naik. Kemana dia? Kurang ajar. Kalau gini caranya harus gue sendiri yang nyingkirin dia. Ini akan menjadi akhir dari cerita ini. Ya, foto aku sama mama pecah. Udah, makanya jangan turun, biar mama aja ya. Ya Allah, suara apa itu? Awas, Nay, awas. Ayo. Semua sudah berakhir, Mas Bayu. Kebakaran! Tolong, kebakaran! Aduh, Bu, api di mana-mana, Bu. Ayo kita keluar sekarang, Bu. Iya, cucu saya mana semua? Dani, Nadia, sama si Kirana, mana semua cucu-cucu saya? Udah, Bu. Udah, biar kita keluar dulu, Bu. Ayo, Bu. Ayo, Bu. Tutup, sayang. Tutup mulutnya ya. Sekarang kita keluar dari sini ya. Aku yakin dia pasti nggak akan bisa keluar dari sini.
Gilingan, itu rumah bisa kebakaran. Ya Allah, kenapa jadi kebakaran kayak gini sih? Tante, kenapa bisa kebakaran seperti ini? Hah? Tante baik-baik aja kan? Enggak, Tante enggak apa-apa. Bina, Biani, Laura, Nadia mana Nadia? Nadia mana? Dani, Oma. Kebakaran! Tolong! Tolong, gue di dalam nih, kebakaran! Tolongin gue di dalam sini! Karena dia masih di dalam. Karena dia masih di dalam. Astaga, cucu gue yang Juli masih di dalam. Apa? Nadia masih di dalam? Nadia kenapa nggak keluar? Kak! Kak, keluar, Kak! Nadia! Nadia, keluar Nadia! Tolong, gue di dalam nih, kebakaran! Ya Allah Nadia, itu Nadia minta tolong itu. Aku harus selamatin Nadia. Ibu Kanza, Ibu Kanza jangan, Bu Kanza. Kanza, lu jangan gilingan ya. Lu jangan pakai masuk ke dalam. Itu api udah gede banget. Terbahaya, lu bahaya tau gak? Jangan ke dalam. Apinya makin besar Bu Kanza. Nanti kenapa Bu Kanza. Ya tapi kalau misalkan aku nggak selamatin Nadia, siapa yang selamatin Nadia? Tolongin gue di sini. Aduh, Garis gimana? Tolong! Garis gimana sekarang? Garis gimana? Gue sendiri di sini. Garis gimana sekarang? Tante Laura kenapa nggak nolongin aku? Kenapa nggak dia bantuin aku? Tolongin gue! Tolong! Mas Bayu udah nitipin Nadia sama aku. Aku harus selamatin Nadia, nggak bisa kayak gini. Nadia! Kanza! Oh, Bu Kanza, ya Allah! Bu Kanza!
Dani, apa-apaan kamu? Hah? Dani! Dani, mau kemana kamu? Dani! Sebentar. Dani! Oma, Kirana takut Oma, rumahnya kebakar. Sini sayang, sini. Sini kamu sama Oma, nak. Sini sama Oma sayang. Guru gimana, tolong! Nadia! Nadia! Nadia, kamu di mana, Nadia? Bukan, Sa. Kok bukan Sa malah nyelamatin gue? Bukan benci gue. Kirana! 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 Kirana dengerin! Dia tuh guru aku, bukan mama kita! Dia tuh penipu, Kirana! Gak pantas jadi mama kami! Kak Dadi sama Kak Nadia bohong, aku nggak percaya. Mama, tolong Mama. Mama, aku mau sama Mama. Udah deh, Oma. Oma gak usah belain dia. Oma gak tahu kan siapa dia sebenarnya, Oma. Dia yang bikin Mama lebih cepat meninggal, Oma. Dia mainin semua ini. Kak Dadi bohong. Mama nggak jahat. Itu mama kita. Kirana, diam. Kamu tuh gak tahu apa-apa ya. Kamu tahu, dia nelfon Mama sampai Mama pingsan. Ngadu-ngadu yang gak bener, Kirana. Itu semua nggak benar. Dulu Mama bilang kalau Mama akan kembali lagi dengan wajah yang baru. Bukan, Sa. Nadia! 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 Nadia, bangun Nadia! Ayo, kita harus keluar dari sini, Nadia. Ayo cepet. Awas. Ayo Nadia, kamu harus bangun Nadia. Ayo. Astaga, apa yang terjadi dengan rumahku? Ibu! Kaza! Kirana dan Nadia! Di mana kalian? Ya Allah! Ya Allah! Mas! Ya Allah, Nadia! Tolong! 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 Hari ini akan ada 2 anggota keluarga yang mati. Matilah kalian berdua, Kanza, Nadia. Kamu gak apa-apa, nak? Ibu, lagi. Nadia mana? Nadia mana? Karena dia masih di dalam, Pak. Nadia masih di dalam? Aku mau nyelamatin. Jadi mau ngapain kamu? Hah?
Karin dia masih di dalam, Pak. Kasihan dia. Enggak, biar papa yang ke dalam. Kalau sampai kamu terluka juga, papa akan kesulitan ngeluarin dan dia ngeluarin kamu semuanya. Udah, kalian di sini aja. Kamu liatin Kirana dan ibu ya. Sebentar, ibu. Astagfirullahaladzim. Kaza, Nadia, di mana kalian? Kaza, di mana? Bertahan, Kaza, Nadia. Kaza, Nadia, di mana kalian? Mas, tolongin aku, Mas. Tolongin, Mas. Nadia pingsan. Mas, aku udah gak kuat, Mas. Kaza, Nadia, bertahan. Nadia, ya ampun. Kaza, kamu gak apa-apa. Nadia. Aku gak kuat lagi, Mas, buat gendong dia. Ayo, sekarang kita keluar. Kaza, kamu sudah sadar? Mas, Nadia mana, Mas? Nadia juga di sini. Mas, tar dulu. Mas, kamu harus tolongin Nadia dulu, baru aku, Mas. Iya, Kaza, kamu tenang aja. Nadia lagi ditolong sama dokter. Nanti kamu juga, makanya kamu yang tenang ya. Kalian berdua harus bertahan, oke? Ya? Nadia, Mas. Iya, ayo. Sus, cepat, Sus. Cepat. Kaza, Nadia, apa yang terjadi? Aduh, gimana keadaan Nadia? Nadia udah diperiksa belum? Kamu tenang aja. Aku akan periksa kalian berdua. Tolong periksa Nadia dulu. Oke, sebentar. Nadia baik-baik aja. Benar Nadia baik-baik aja. Karena Nadia tuh lebih lama di ruangannya. Dan dia lebih banyak menghirup asap. Aku takutnya dia kenapa-napa. Kamu tenang aja dulu. Nadia sudah ditangani sama dokter lain. Dari dulu aku selalu jahat sama Bu Kanza. Biarpun begitu, Bu Kanza satu-satunya yang mengorbankan dirinya untuk menolong aku. Dia nggak peduli dengan dirinya sendiri. Aku ini anak yang nggak tahu diri. Papa, Mama sama Kak Nadia akan selamat kan? Dokter Rafiq akan nolongin Mama. Iya sayang, insya Allah. Kakak kamu Nadia dan juga Mama Kanza itu orang-orang yang kuat. Insya Allah mereka selamat. Makanya kamu juga bantu doa ya, biar mereka selamat. Ya Pak, aku akan doain Mama sama Kak Nadia. Gilingan banget nih. Tahu-tahu rumah menantu gue kebakaran. Kata petugas pemadamnya, gara-gara gas bocor. Tapi masa iya sih? Gara-gara gas bocor, apinya langsung gede kayak gitu. Jangan-jangan ada yang niat buat ngebakar rumah lagi nih.
banget, Ma. Udah sayang, tenang aja, Mama baik-baik aja kok. Ma, Mama berani banget pas Mama nolongin Kak Nadia. Papa kamu juga berani kok. Papa kamu juga yang nolongin Mama sama Kak Nadia. Raffi, mereka benar-benar nggak apa-apa kan? Mereka baik-baik aja kok, Bay. Mereka juga bisa langsung pulang. Untuk kamu menemukan mereka tepat waktu. Terima kasih ya Raffi, selalu membantu keluarga. Kalau kamu butuh aku, kamu kabari aku ya. Yaudah, aku pamit dulu sekarang. Ada pasien lain yang mau aku tangani. Mari. Karena dia. Kak! Kanza, maafin aku ya. Tadi aku nggak sempet nolong kamu. Gak apa-apa. Lagi pula semuanya juga selamat kan? Apanya kita semua selamat? Rencana aku tuh gagal gara-gara kamu. Tunggu, kok lo pergi sih? Apa sih? Lo enak-enakan di luar sedangkan gue di dalam sendirian. Nadia, Kalian tuh diem aja tau nggak ngeliat gue hampir kebakar. Lo sama Oma kemana aja, ha? iya tapi apinya kan masih besar sekali. Tapi bukan kan nolongin aku ke dalam, Oma. Nadia! Nadia! Nadia, kamu di mana, Nadia? Bukan, Sa. Kok bukan Sa malah nyelamatin gue? Bukan benci gue. Nadia! Bukan, Sa. Nadia, kamu dengar Oma dulu. Udah lo Oma sama aja kayak Dani. Kak, gue tuh tadi mau nolongin lu. Udah lo Dan. Nadia, kamu tuh kenapa sih? Hah? Sekarang juga kamu ikut aku ke mobil. Ayo. Ayo, ayo masuk mobil. Ayo sekarang semua masuk mobil. Ayo. Hati-hati. Ayo, lo masuk. Ayo sayang. Anak papa yang cantik kok wajahnya sedih sekali sayang. Cucu nenek kenapa ini? Hah? Sekarang kan rumah kita hangus kebakar. Sekarang kita tinggal di mana? Iya, Mas.
Kau kan juga punya rumah satunya lagi. Tapi kan dikontrakin buat orang. Kalau misalkan tinggal di apartemen kayaknya nggak muat deh, Mas. Kita keluarganya kan banyak. Nak Bayu, mendingan ngontrak aja dulu. Ya Kanza ya, ngontrak aja dulu ya. Ya. Oke, dengar ini semuanya. Tenang aja Bu Asia. Tadi saya sempat menghubungi Bu Tantri, istri dari rekan kerjaku. Dan dia sangat berempati mendengar kejadian yang menimpa kita. Bu Tantri mempersilahkan kita semua untuk tinggal di rumahnya. Jadi kita akan pulang ke rumah yang bersih dan nyaman lagi, Pak. Iya sayang, nanti juga Biyani akan menyiapkan seluruh kebutuhan kita di sana. Sayang, kamu tenang aja ya. Papa pasti akan selalu jagain kita. Makasih ya, Mas. Sama-sama saya. Nadia, kamu kenapa? Gimana sekarang? Tante Laura kenapa nggak nolongin aku? Kenapa nggak dibantuin aku? Tolongin gue! Tolong! Berhentiin mobilnya sekarang! Apa? Nadia, kamu kenapa? Berhentiin mobilnya sekarang! Iya. Tunggu dong, kamu sabar dulu. Kenapa sih? Kamu ceritain kenapa aku harus berhenti. Aku bilang berhentiin! Berhentiin mobilnya sekarang! Kalau tante nggak mau berhenti, aku turun. Aku buka pintunya. Jangan. Nadia, tunggu dulu. Nadia. Tunggu dulu, kamu mau kemana sih? Apa sih tante? Aku nggak percaya lagi sama tante. Emang ada apa? Kamu kenapa sebenarnya? Ha? Tante sama sekali nggak peduli sama aku pas kebakaran itu. Dan sekarang tante kayak seolah nggak terjadi apa-apa, tante. Apa ini yang namanya tim, tante? Shh, Nadia, tenang dulu. Ya, tenang. Kamu harus tenang dulu sekarang. Apalagi yang perlu dijelasin, tante semua udah jelas. Tunggu. Aku mau ngomong sama kamu ya. Kamu harus tahu kalau aku itu fobia dengan api dan asap sejak kecil. Jadi bukan aku nggak mau nolongin kamu. Aku mohon kamu mengerti, Nadia. Apa aku masih bisa percaya sama perempuan ini? Hati kecilku bilang, aku udah gak bisa percaya sama dia. Tapi aku terlalu malu untuk masuk ke dalam tim Bukansa. Udah, gak ada tempat lagi selain aku, Dani dan Oma. Coba kamu pikirkan baik-baik. Lebih baik kamu ikut kami.
Bu.